Sekarang kita belajar tentang persekutuan kita dengan Dia sebagai Bapa yang baik itu. Ya, kita melihat dari peristiwa ini. Kejadian 3 ayat 8. Kita tahu bahwa mereka dua sudah jatuh dalam dosa. Jelas itu. Tapi lihat ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yahweh Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Stop sampai situ dulu. Menurut saudara, seharusnya Tuhan bagaimana ketika melihat mereka dua melanggar? Secara manusia nih, coba jawab. Harusnya Tuhan bagaimana? Marah, emosi. Ya? Tidak ada penjelasan di dalam ayat 8 bagaimana hati Tuhan waktu itu. Tapi membaca ayat ini, kelihatan dia itu marah atau tidak? Nah, dia itu marah atau tidak? Santai, jalan-jalan. Ini yang mengagumkan. Nah mungkin dong. Kalau marah sambil jalan-jalan, nggak ditulis mereka mendengar suara langkah. Mereka dengar ribut Tuhan itu. Saudara, kepemimpinan kita harus pakai pola kepemimpinan surgawi ini. Sesalah-salahnya orang yang kita pimpin, dan kita tahu mereka salah, bersikaplah seperti Tuhan. Oke, saya lompat jauh. Semua kita tahu peristiwa perjumpaan pertama Tuhan Yesus dengan Petrus setelah kebangkitan. Di mana itu? Di pantai, di Danau Galilea. Yohanes pasal 21. Itu sangat hebat. Saya mau pakai pola itu sampai hari ini. Maaf, begitu sampai orang itu menilai. Suatu hari ada orang mengatakan pada saya itu begini. Saya tuh heran lihat kamu. Kenapa? Saya tanya. Kalau orang-orang itu koleksinya koleksi perangko, koleksi telepon lama, koleksi apa-apa. Tapi koleksimu itu aneh. Terus Cik Lu juga bingung. Maksudnya? Dia ngomong itu sambil enteng. Tapi serius. Dan di situ saya juga perlu sadar. Saya tuh merhatikan koleksimu itu orang-orang rusak. Maksudnya? Kan aneh bukan? Kamu kok seneng ngumpulin orang rusak? Saya kaget itu orang itu ngomong seperti itu. Saya nggak sadar. Tapi ketika dia ngomong begitu, saya baru cari ayatnya di mana. Kenapa saya bisa punya hati seperti itu? Nah ternyata konsep ini. Saudara, ketika Tuhan Yesus pertama kali jumpa Petrus setelah kebangkitan, masih ingat dia ngomong apa? Pertanyaan saya, Tuhan Yesus memberi tugas apa? Nah, renungkan. Di dalam ilmu manajemen manapun, ini jelas 1000% salah. Harusnya di training dulu dong. Karena gagal. Tapi diberi tugas yang gak main-main. Gembalakan domba-domba. Apa nggak keliru? Saudara, ternyata ilmu jiwa surgawi itu tidak pernah bisa diterima dengan ilmu jiwa dunia. Ada dua alasan. Mengapa Papa tahu mereka dua jatuh dalam dosa dan dia tetap santai seperti itu? Jalan-jalan di hari sejuk. Ini mengagumkan sekali. Begitu pula Tuhan Yesus. Bayangan saya, kalau Yesus model kayak saya misalnya. Begitu ketemu Petrus, oh ini orangnya yang nyangkali aku. Langsung itu lipat lengan baju sudah. Betul nggak? Pasti. Tapi kenapa dia berani memberi tugas yang nggak manen? Gembalakan domba-domba. Nah saudara, dunia membutuhkan ini. Ternyata memberi kepercayaan pada orang gagal itu membangkitkan semangat yang patah. Katakan amin. Dan inilah cara yang luar biasa. Dunia membutuhkan kepemimpinan model seperti ini. Yang pertama, itu tadi. Beri kesempatan lagi. Ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Waktu dia jumpa perempuan di Yohanes 4. Sejak awal Tuhan Yesus tahu nggak profesinya apa? Tuhan Yesus tahu. Tapi lihat reaksinya. Itu yang mengagumkan.
diajak ngomong baik-baik. Padahal dia tahu. Harusnya bilang, pelacur, bertobat kamu. Itu tokoh agama. Kalau begitu itulah orang-orang Farisi. Saudara, alasan kedua. Kalau Bapa di surga di Taman Eden, disiplinnya jelas setelah itu. Usir keluar. Ya, itu disiplin. Tuhan Yesus dengan Petrus, dia mempercayakan Roh Kudus untuk menolong. Maka itu dia berani beri tugas. Dan dia tinggal naik ke surga. Nanti Roh Kudus akan meneruskan itu. Nah, kita lihat akhirnya bagaimana kehidupan Petrus. Nah, apa maksud Bapa di surga dengan konsep yang tidak bisa diterima oleh dunia ini? Nah, ini yang kita harus miliki dalam hidup kita. Ternyata konsepnya cuma satu, supaya kita tetap bisa bersekutu dengan Dia. Dan kita nggak takut untuk ketemu Dia. Betul tidak, saudara? Nah, jadi dalam kepemimpinan kita, biarlah sesalah-salahnya orang itu memiliki hati ini. Biarkan orang itu, walaupun kita disiplin, tapi mereka tidak takut untuk ketemu kita. Seperti Adam dan Hawa dan Petrus nggak takut ketemu Tuhan. Artinya supaya nggak hilang. Nah, kita lanjut sekarang. Jadi itulah cara Bapa kita mengajar kita, membuat kita berjalan dalam kehendak-Nya, mengerti apa yang Dia inginkan. Ya. Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Nah, kata bergaul kita temukan di sini. Bagaimana dia bisa bergaul? Nah, saudara, untuk bisa mencari dan mengetahui kehendak Bapa di surga lewat pergaulan seperti itu, yang erat, yang akrab dengan Dia. Karena kalau kita bisa bergaul dengan Dia, berarti Dia akan menyatakan apa saja kepada kita. Tolong bacakan Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan, Ya. kalau karib dengan orang yang takut Akan Dia, ya sudah. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. luar biasa. Saya percaya kata perjanjiannya itulah buku hariannya yang ditulis untuk kita. Mazmur 25 ayat 14. Jadi yang penting sekarang adalah pergaulan kita. Kalau pemazmur menuliskan sampai kata ada bergaul karib, kita tahu bukan artinya bergaul saja dan bergaul karib, itu jelas beda sekali. Nah, begitu kita bergaul karib akan Dia, karena kita takut akan Dia yang hormat, maka Dia beritahukan perjanjiannya kepada kita. Seperti itu. Nah, inilah persekutuan yang Tuhan rindukan sebagai Bapa dalam hidup kita. Nah, untuk bisa menemukan ini semuanya, saudara, ada satu langkah awal yang penting. Dan saya sering berkata kepada banyak gereja, gereja tidak gagal membangun gedung, hebat-hebat sekarang, bukan miliatan. Gereja tidak gagal menyatakan doktrin, luar biasa doktrin gereja. Gereja nggak gagal membuat program-program acara-acara hebat-hebat. Tapi gereja gagal membuat satu hal ini. Tolong dibaca, Yohanes 14 ayat 8. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Yang menarik buat saya, saudara, adalah kata cukup. Itu luar biasa. Coba cari nanti di beberapa terjemahan. Cukup itu ada kata puas, kenyang, lengkap, utuh. Banyak lagi kata yang lain kita temukan. Nah, satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita kapan dan bagaimana seorang manusia bisa berkata cukup dalam hidupnya, ternyata itu ayat. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang bisa menunjukkan dan memberitahukan kepada kita kapan seseorang akan puas hidupnya, kenyang, lengkap, utuh, komplit, dan sejenisnya. Kecuali ayat itu. Yaitu, kalau Bapa itu nyatakan diri.